Prinsip utama hukum laut ini adalah kedaulatan negara pantai atas perairan teritorial, hak bebas navigasi dan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Annyeonghaseyo yorobun. Halo friendin, minasan konnichiwa. Terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Ketemu lagi sama aku Hanifah dalam video edukasi hukum. Dimanapun kalian berada, selamat menonton ya. Kali ini aku akan mengajak kalian semua penikmat video edukasi hukum untuk menjelajahi taburan edukasi tentang hukum. Kali ini kita akan bahas tentang hukum laut, udara, dan ruang angkasa. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama dosen aku yang sebagian orang bilang sih mirip opa-opa Korea. Kita lihat ya fotonya. Kenalin, ini dia dosen aku. Namanya Pak Ogyan Davis Juanda, SH LLM CLE CPR CME CML CMAC. Beliau adalah seorang dosen sekaligus seorang advokat. Ya, beliau juga artis mungkinnya di UNAS karena cukup menarik perhatian mahasiswi Universitas Nasional. Oke. Oh my god. Wow. Oke, Yorobun, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang hukum laut. Hukum laut merupakan keseluruhan peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara, individu, dan organisasi yang menggunakan laut dan sumber dayanya. Dasar hukum dari hukum laut ini adalah yang pertama yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional atau biasa kita sebut dengan UNCLOS tahun 1982. Kepanjangannya adalah United Nations Convention in the Law of the Sea. Selanjutnya ada Konvensi Den Haag 1907 tentang hukum perang laut dan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang hukum laut. Prinsip utama hukum laut ini adalah kedaulatan negara pantai atas perairan teritorial, hak bebas navigasi dan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pembagian wilayah laut di negara ini seluruh negara, diantaranya yaitu perairan teritorial dengan luas sejauh 12 mil laut. Yang kedua yaitu adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, panjangnya yaitu 200 mil laut. Yang ketiga adalah landasan kontinental, kedalamannya tidak lebih dari 200 meter. Dan yang terakhir adalah laut lepas. Yang kelima, kita akan bahas iklan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kasus yang ada pada kebanyakan laut ya. Pada hukum laut ini diantaranya yaitu kasus Spratly Island antara Cina dengan negara-negara ASEAN, sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Australia, sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, sengketa Pulau Sibadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, dan masih banyak lagi. Pada hukum laut internasional terkenal memiliki dua hak suatu negara, yakni hak kedaulatan dan hak berdaulat. Apa sih hak kedaulatan dan hak berdaulat? Hak kedaulatan yaitu hak yang dimiliki oleh setiap negara yang memiliki otoritas penuh yang mengatur dan mengawasi wilayahnya, mencakup hak untuk membuat undang-undang tentang laut dan mengawasi perbatasan. Hak kedaulatan ini bersifat eksklusif dan bersifat penuh. Hak kedaulatan tidak dapat diganggu-gugat oleh negara lain, teman-teman. Contohnya adalah Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk mengatur perairan wilayah laut yang berada di wilayahnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu hak berdaulat. Hak berdaulat adalah hak yang dimiliki oleh setiap negara
untuk melakukan perlintasan ke wilayah laut negara lain dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya. Tapi ingat, dengan tujuan damai dan tidak merusak atau mengganggu negara yang dikunjungi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum udara. Hukum udara adalah keseluruhan pengaturan dan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara, individu, organisasi dalam menggunakan ruang udaranya. Dasar hukum dari hukum udara ini adalah Konvensi Chicago 1944 tentang hukum udara dan Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971. Prinsip utama dari hukum udara ini adalah kedaulatan negara atas ruang udaranya, hak bebas penerbangan dan navigasi, perlindungan keselamatan penerbangan, dan penggunaan ruang udara secara berkelanjutan. Zona atau batas wilayah udara ini terbagi menjadi ruang udara teritorial sejauh 12 mil laut dan ruang udara bebas di atas dari 12 mil laut. Kasus yang sering kita jumpai dalam sengketa udara ini diantaranya yaitu kasus MH370 yang hilang di atas perairan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hukum ruang angkasa atau biasa disebut dengan Outer Space Law. Hukum ruang angkasa atau Outer Space Law ini adalah keseluruhan peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara, individu, dan organisasi dalam menggunakan ruang angkasa. Dasar hukum dari hukum ruang angkasa atau Outer Space Law ini adalah Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 dan Chicago Convention tahun 1944. Prinsip utama dari Outer Space Law atau hukum ruang angkasa ini adalah yang pertama, kegunaan ruang angkasa untuk tujuan perdamaian. Yang kedua, larangan penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa. Yang ketiga, perlindungan lingkungan ruang angkasa. Dan yang terakhir adalah penggunaan ruang angkasa secara berkelanjutan. Aktivitas di ruang angkasa ini yang dapat kita ketahui bersama adalah eksplorasi, penelitian, komunikasi, dan navigasi. Banyak permasalahan atau sengketa-sengketa yang terjadi di ruang angkasa juga loh teman-teman. Di antaranya yaitu kasus satelit komunikasi yang jatuh di atas perairan Indonesia. Dan yang kedua adalah sengketa antara Amerika Serikat dan Cina tentang penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer. Oh iya, dalam hukum ruang angkasa atau Outer Space Law kita mengenal setidaknya dua prinsip, diantaranya yaitu Not Appropriation Principle atau prinsip tidak saling mengklaim ruang angkasa. Maksudnya adalah bahwa ruang angkasa tidak bisa diklaim salah satu dari negara yang ada di dunia ini, sebab ruang angkasa adalah milik semua orang tanpa terkecuali. Dan prinsip yang kedua yaitu Freedom Exploitation Principle atau prinsip pemanfaatan ruang angkasa secara bebas dan damai. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap negara boleh memanfaatkan ruang angkasanya secara bebas, seperti meletakkan satelit telepon, internet, dan sebagainya. Tetapi tetap harus memperhatikan kedamaian ya teman-teman. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan untuk video edukasi hukum pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan untuk saran, koreksi, dan tambahan silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman untuk mengetahui video-video menarik apa aja yang aku upload. Oke, see you next video guys. Bye bye. Thank you. Kamsahamnida.